Awalnya, rumah kosong ini tampak seperti rumah terlupakan lainnya. Sunyi, tak tersentuh, dan hampir biasa saja. Tapi semuanya berubah saat Luke menemukan sebuah album foto yang tersembunyi di salah satu laci. Segera jelas bahwa ini salah satu arsip keluarga terlengkap dan paling pribadi yang pernah kami temukan. Di tempat yang kini jarang dihuni ini, dulu tinggal keluarga besar dengan ikatan kuat. Banyak minat dan sejarah panjang terkait rumah ini. Kakek keluarga ini pernah bertugas di infanteri ke-5 Prancis unit militer bersejarah saat Perang Dunia Pertama. Rumah ini dipenuhi barang antik dari berbagai generasi, masing-masing menyimpan kisah masa lalu keluarga. Seiring waktu, anggota keluarga pergi satu persatu hingga tinggal satu orang. Orang itu adalah Jan, seorang nenek yang mencapai usia 92 tahun. Di dinding, album foto, dan rumah ini, kita masih melihat foto-foto ulang tahun ke-92 yang intim. Keluarganya berkumpul di sekelilingnya, momen-momen terhenti. Seseorang tetap di sini hingga 2016, itu bukan John lagi. Kemungkinan salah satu anaknya yang tinggal setelah dia pergi. Kini hanya kenangan yang tersisa. Rumah itu sunyi dan keluarga yang pernah menempatinya telah hilang dalam sejarah. Ikuti kami dalam perjalanan menyusuri kehidupan John. Selamat datang kembali di Bros of Decay. Kami sedang merekam di tempat luar biasa di Prancis. Rumah ini masih menyimpan semua barang pemilik lama, namun ada satu hal istimewa di dalamnya. Ada album foto lengkap kehidupan mereka dari awal hingga akhir. Album itu masih ada dan akan kami tunjukkan di rumah. Ada foto Lily dan mereka berdiri di jembatan menuju rumah. Benar-benar ada kebun di sini, tempat mereka menanam sayuran sendiri dan mereka punya saluran air kecil. Tempat ini sebenarnya sangat indah. Dan rumah ini sudah ditinggalkan sejak tahun 2016. Kami tahu pemilik terakhir, Jan, meninggal tahun 2001 di usia 92 tahun. Ia adalah wanita yang pernah tinggal di sini. Kami tidak tahu pasti siapa yang tinggal di rumah ini setelahnya. Sebenarnya kami bahkan tidak tahu apakah ada yang tinggal di sini, tapi bangunannya tetap terawat. Ya, tentu. Sejak 2016, tak ada yang merawatnya lagi. Saya benar-benar suka gaya rumah ini. Rumah ini benar-benar indah. Ada pagar kecil yang dicat putih di sekelilingnya yang bisa dibuka. Lalu kamu bisa masuk ke dalam properti. Saya rasa dulu saat mereka baru pindah ke sini, suasananya pasti lebih sepi dari sekarang. Oh iya, pasti suasananya benar-benar berbeda di sini dulu. Saya rasa rumah ini mungkin dulunya merupakan bagian dari rel kereta api yang dekat dengan sini. Saya merasa begitu, karena rumahnya di sini dan rel kereta api hanya beberapa meter dari sana. Iya. Jadi iya? Rel kereta ada di depan, kami belum lihat kereta lewat, tapi iya. Iya, mungkin dulu lebih banyak kereta yang lewat sini, tapi agak aneh juga membangun rumah sedekat ini pada zaman dulu. Dulu mereka membangun rumah di ladang, tapi mungkin rumah aslinya belum ada karena rumah ini sudah tua. Benar, aku suka gaya rumahnya, sangat indah. Pasti rumah ini sudah ada di sini, setidaknya sejak tahun 1950-an. Batu-batu ini dipadukan warnanya, sangat indah. Ini pintu depannya kan? Ini pintu depan tempatnya. Iya. Wow, bahkan bagian putihnya juga, kamu bisa lihat itu. Ini jelas sudah direnovasi baru-baru ini, tapi sisanya semuanya sudah ditumbuhi tanaman dan rusak seiring waktu karena tidak ada yang tinggal di sini lagi. Saya senang melihat ivy di dinding. Ini akan menjadi pintu masuk kita ke tempat ini, jadi harus sedikit hati-hati, tapi di sini kita bisa masuk ke dalam rumah. Anehnya, semua kamar tidur ada di bawah, sedangkan ruang tamu di atas. Menurut saya, struktur rumah ini memang agak aneh. Di sini kita masuk kamar tidur yang lucu tapi terbengkalai. Saya benar-benar menyukainya. Dan saya pikir ini mungkin kamar tidur anak-anak atau mungkin juga bukan. Tidak. Saya tidak yakin karena ada sesuatu yang indah.
Hal pertama yang akan saya tunjukkan ada di atas meja. Saya akan menunjukkan album foto dulu. Ya, karena kita tadi baru saja membicarakan album foto dan ini dia. Semua orang, seluruh hidupnya ada di sini. Mulai dari kematian penghuni terakhir Jan hingga anak-anak yang bermain. Itu wanita itu ya. Ya, itu salah satu foto terakhirnya. Saya rasa kami percaya bahwa ini adalah putranya dan ini adalah cucu-cucunya. Ya, Di sini Anda bisa melihat mereka bersama lagi. Sebenarnya ini adalah semua orang yang ada di dalam foto. Ini putranya, Philip, kalau saya tidak salah. bukan Peter. Pierre. Pierre, tepat sekali. Jadi Pierre, istrinya, 2 anak mereka, 2 putri mereka, dan Jan sendiri, ibu dari keluarga itu. Saya agak emosional melihat hal seperti itu dan sering ditanya kenapa foto-foto ini dibiarkan di tempat seperti ini. Namun, itu juga jadi pertanyaan bagi kita. Kita tidak tahu karena mereka punya cucu. Saya lihat semua pakaiannya juga masih ada di sini. Pakaian tradisional Prancis, seperti yang bisa Anda lihat, pakaian yang biasa mereka pakai di pedesaan seperti ini. Kami tetap tidak menemukan informasi tentang suaminya meski sudah berusaha. Bahkan di album foto tak ada yang menunjukkan keberadaan suami atau semacamnya. Satu-satunya hal yang bisa saya pikirkan adalah mungkin dia sudah meninggal lebih dulu. Meja cantik dan mesin jahit milik penyanyi itu masih di sini, bersama kancing-kancing dan sepotong kain di dalamnya. Mesin jahit Singer memang keren. Semua dibuat sangat sempurna di mesin-mesin ini dan saya rasa yang ini masih berfungsi. Serius. Tidak, saya juga suka dudukan ini karena sebenarnya bagian dari furnitur rumah jadi tidak terlihat aneh. Indah sekali. Semoga kita masih membuatnya. Ya, Ranjangnya masih rapi, bantal-bantal tetap di sana. Saya suka warna merahnya. saya juga sangat suka semua pernak-pernik di sekitarnya. Iya, Di sana juga ada lemari atau laci. saya ingin menunjukkan yang ini di sini. Ini adalah sesuatu yang sering kita temukan di Prancis. Sebenarnya ini seperti 2 boneka di dalam wadah plastik yang merupakan barang koleksi dari masa ketika orang-orang mengumpulkan itu. Dan ilustrasi wanita ini sudah sering kita lihat. Ya, Prancis punya banyak pernak-pernik menarik yang terus bermunculan. Sepertinya mereka mendapatkannya secara gratis atau semacamnya. Wow, apakah itu burung asli? Aku rasa tidak, bukan. Tidak, itu benar-benar tidak mirip burung asli. Ada layar privasi kecil di sini agar mereka bisa berganti pakaian di belakangnya. Dan kemudian di pojok ruangan, di sana kita punya toilet Prancis, bahkan ada tangki airnya dan semuanya. Nggak tahu apakah kamu bisa menunjukkannya di kamera? Saya nggak bisa menunjukkannya dengan jelas. Lemari besar ini menghalangi. Iya, seperti lemari di depan pintu kamar mandi. Aneh. Aneh, bulu-bulunya di atas cukup indah. Apa ini Coquelat de Gustier? Oh wow, Cermin saku kecil. ini seperti cermin kecil yang bagus. Langit-langitnya ada wallpaper yang aku suka, tapi wallpapernya juga banyak mengelupas seperti yang terlihat. Ini cukup istimewa, harus aku akui. Memasang wallpaper di langit-langit adalah ciri khas Prancis. Ya, seperti yang kita bicarakan terakhir kali, mereka benar-benar menghabiskan banyak waktu untuk mendesain wallpaper di kamar-kamar. Ya, Sebagai dekorasi, mereka tersusun sempurna, seperti yang kamu lihat di sini. itu memuaskan. Mereka juga memotong beberapa bagian agar lebih menarik. Tidak hanya menempelkan wallpaper di dinding. Saya suka ini, semacam... Oh, itu wastafel. Ya, wastafel kecil. Ya, wow. Menarik. Komforter. Kamar tidur ini memiliki fitur khas Prancis. Semua kamar di rumah ini saling terhubung. Mereka tidak memiliki lorong di antara kamar-kamar yang menghubungkan ke setiap kamar. Jadi itu berarti hampir tidak ada privasi. Ini khas Prancis, berbeda dari yang lain. Lemari pakaian besar, wow. Betapa besarnya. Aku suka cerminnya di sana, tapi pintunya tidak bisa terbuka penuh karena penuh spray. Tentu saja seperti biasa. Dihiasi indah di atas,
Lalu ada beberapa gambar di depan. Apa yang kita lihat? Seorang wanita muda? Saya kira itu cucunya. Ya, ini tampaknya foto baru. Ya, Sudah sangat membusuk. Lalu ada foto wanita muda di sana. Itu mungkin juga salah satu putrinya dan kemudian wanita itu sendiri. Kamu belum pergi ke sudut itu. oh ada foto bayi dengan kualitas sangat bagus. Sangat indah bagaimana foto itu tergantung di sana dalam bingkai, seperti tergantung dengan tali di atas sana. Meja samping tempat tidur bermarmer di sebelahnya, serta tempat tidurnya yang juga istimewa. Oh, dan desainnya sama seperti lemari pakaiannya. Hanya bola di tengahnya yang terlepas dari situ. Sayangnya. Oh, ini agak ceroboh. Oh iya, Tempat tidurnya tetap rapi, seperti yang kalian lihat. Di sini ada satu lagi bayi tergantung di dinding. Ini memang agak aneh. ya mereka terlihat bingung. Yah, mereka hanya menggambarkan dengan lilin dan segala macamnya. Lihat ke sini. Di pojok ruangan ada mesin penyedot debu tua itu. Biasanya kita temui di Amerika Serikat, tapi kadang juga ada yang keren di Eropa. Benar. Wow, Oh, foto ini sangat tahun 1910. Wah, saat itu berfoto merupakan acara istimewa. saya suka kursinya yang fokus, tapi dia tidak karena masih anak kecil yang aktif. Kita punya lampu minyak berdiri, meski tidak lengkap tetap terlihat bagus. Salah satu radio vintage itu saya suka melihatnya. Radio Point Blue. Saya rasa radio itu sudah rusak melihat kondisinya. Ini juga foto umum yang sering kamu lihat, seperti mereka mendandani anak dalam posisi keagamaan. Dan kemudian seorang tentara atau semacamnya, Ya, mungkin jenderal. jenderal. Saya tidak tahu arti angka 5, tapi itu dia. Lihat. Tirai dan spray tempat tidurnya sama. Oh, hey. Keren? Wow, suka kamarnya. Sebenarnya aku berbohong di awal. Selain kamar tidur, ada juga ruang makan kecil dan dapur di bawah sini. Ini seperti banyak hal. Ini pintu masuk rumah, jadi ini pintu depan tempat ini. Kalau aku tidak salah, Ya, benar. mereka juga punya klap dinding. Cukup perlahan saja. Aku hanya ingin membukanya. Engselnya rapuh, tapi bagiannya masih ada di sana. Apakah sebeberannya masih ada di dalam? Ya, benar. Sudah berjamur dan rusak, tapi tetap indah. Oke, aku tidak akan menyentuhnya lagi. Senang sekali melihat jam dinding seperti ini di Prancis, ada di mana-mana. Ketel mereka juga ada di sini. Ini tampaknya baru. Saya belum pernah melihat orang meletakkan ketel di ruang makan. Mungkin mereka tidak menggunakan yang di bawah ini dan hanya meletakkannya di sini, tapi yang di bawah ini terlihat lebih tua daripada yang di atas. Sebenarnya, ya memang begitu, memang begitu. Kamu akan melihatnya nanti. Ada juga peta lengkap Paris di sini. Francis, Oh, Perancis. Saat saya bilang Paris di sini, semua orang bilang inilah Perancis. Saya juga ingin mengajak kalian masuk karena ini menarik. Mereka memiliki markas kecil tanpa ruang bawah tanah di rumah. Tapi di sini ada ruang bawah tanah kecil untuk penyimpanan. Di sampingnya ada botol-botol minuman keras kosong yang berdiri di sana. Itu area penyimpanan kecil rumah itu. Ada beberapa barang sangat tua di sini, seperti sikat ini yang kemungkinan besar buatan tangan. Dan di sini bahkan ada beberapa toples selai yang tertinggal. Oh, lihat mereka sangat berjamur. Wow, ada beberapa botol minuman juga di bawah. Masih ikut aku. Aku suka rumah ini.
Wow, kamu sudah lihat ini belum? Iya, koleksi pipa. Koleksi pipa untuk pria atau wanita di rumah. Wow, keren sekali. Aku belum pernah lihat seperti itu. Tidak, kamu belum pernah. Aku baru sadar, kamu sudah pernah lihat. Itu sudah lama. Iya, Wah, itu keren. Sekarang kita tiba di ruangan terakhir lantai bawah. Ruangannya tidak terlalu indah, tapi penuh detail. Seperti yang Anda lihat, tempat tidurnya dan tas Nyonya Shan masih ada di sana. Saya juga melihat pakaian-pakaian ini tergeletak di sini dan ada beberapa pakaian yang sama di sini. Mereka juga memiliki nama di dalamnya, seperti yang bisa Anda lihat. Apakah kamu bisa membuat sesuatu dari itu? tidak. Seseorang bekerja di perusahaan yang butuh pakaian itu, tapi aku tidak tahu perusahaannya. Itu peta dunia hampir seluruhnya. Beberapa hal di mana-mana. Oh, saya suka ini. Hampir tak terlihat. Tapi ini seperti lukisan tangan. Ya, Itu luar biasa. Saya suka topi ini, cukup keren. Perlengkapan jahit mereka pun masih ada di sini. Saya penasaran tentang ini karena melihatnya tapi tidak tahu itu apa. Apakah itu pelindung jari atau semacamnya, jadi kenapa kamu akan... memakai untuk melindungi jari saat menjahit. Bahkan paspor, salinan paspor matahari masih ada di sini. Tertulis di sini, Pierre di sana, dan dia lahir tahun 1929, jadi Jean berusia 21 tahun saat melahirkan putranya. Menarik, ada Alkitab besar yang tertinggal di sini. Wow, itu besar sekali. Di sini ada lemari, banyak pernak-pernik, dan sarang laba-laba seperti terlihat di sana. Wow. Saya juga ingin menunjukkan foto-foto ini, itu adalah dua gadis dari keluarga ini. Apakah ada tanggalnya? 1991, namanya tertulis di belakangnya. Benar-benar. Ini adalah Claire dan ini adalah Valin. Ya, itu adalah gadis-gadis yang terus muncul di... Itu dua anak putranya. Tepat sekali. Tepat sekali. Kamu menemukan begitu banyak hal di dalam rumah ini. Sejarah yang bisa kamu temukan di album foto. Ini luar biasa. Kami hanya melihat ke dalam rumah ini tanpa sumber luar untuk memastikan hal itu. Dan aku suka bagaimana kita selalu melakukan ini setiap saat. Ya, gila. Mari aku tunjukkan luarnya. Jadi aku bawa album foto ini keluar untuk menunjukkan sedikit lagi kenangan yang ada di dalamnya. Kami menandai beberapa halaman karena fotonya terlalu banyak. Kami hanya akan menampilkan foto terbaik yang menggambarkan kehidupan keluarga ini bersama. Ini di depan gerbang itu, benar? Tidak sepertinya di depan lapangan sini. Oh iya, di depan sana. Lihat yang ini. Oh, itu di depan rumah. Dari jembatan tempat kita tadi. Ya. Jembatan ke rumah. Seperti yang bisa Anda lihat, Ini sangat keren. izinkan saya menunjukkan lebih banyak lagi. Ya, memang banyak. Bahkan dengan mobil, rumah ini tetap sama. Tidak, mereka tetap sama selama bertahun-tahun. Bukankah itu luar biasa? Lalu ada foto lain dari sudut lebih belakang. Ya, sedikit lebih. Dari rel kereta ke jembatan, lalu ada foto samping rumahnya seperti yang Anda lihat. Oh, itu dari luar rel kereta. Saya akan menunjukkan satu lagi di dalam sini, yang ini. Ini agak istimewa. Kamu bisa lihat mereka semua duduk bersama di sana. Sangat nyaman. Wow, itu bangku persis seperti yang kita lihat di sana. Ya, dan tangganya. Dan juga tangganya. Itu seperti kembali ke masa lalu. Pasti. Dari situ, aku ingin mengajakmu naik. Aku mau tunjukkan atap rumah ini.
Kamera sebagian atas yang paling sering mereka pakai, terutama di akhir. Ini juga salah satu bagian terakhir yang aku pakai. Di sini, kamu bisa lihat foto semua kursi dan meja. Sumur masih ada, dan di belakangnya semua orang duduk di sana. Dan foto ini juga diambil di sini. Ya, dia bahkan memangku marmut. Oh, hey, Itu sangat lucu. Ya ampun, ayo kita lihat apakah kita punya yang lain. oh, mereka juga makan di sana saat cuaca panas. Itu tepat di sini, sebelum semuanya benar-benar ditumbuhi tanaman liar. Oh, itu yang ini. Itu tangga di belakang kita. Lihat tangga di belakang foto ini. Oh, itu masih ada di sana. Ya Tuhan, saya belum pernah menemukan sesuatu seperti ini sebelumnya di tempat yang terbengkalai. Bukan album foto seperti ini yang kita temukan. Oh, itu anak-anaknya. Ya Tuhan, dengan latar tangga, meja, dan lainnya. Ada. Bahkan mesin pemotong rumput juga tergeletak di sini, mesin pemotong rumput primitif di bawah tanaman itu. Ya Tuhan. Ini sumur tempat mereka mengambil air. Gema, ya, ini cukup dalam, Cukup dalam airnya terlihat di sana. sangat dalam. Oke, aku ajak kamu masuk rumah. Agak aneh juga ya, soalnya nggak ada. Enggak, cuma berantakan. Tadi aku motong pembicaraan, maaf. Nggak apa-apa kok. Memang aneh, karena tidak ada sambungan antara lantai bawah dan atas. Kami jadi sempat berpikir mungkin ada 2 keluarga tinggal di sini. Seperti yang bisa kamu lihat, di sini ada area dapur yang memang ruangannya cukup berantakan, tapi ada beberapa fitur unik yang wajib banget kita tunjukin. Kamu bisa lihat kulkas, televisi, dan semua barang masih ada di sini. Pintunya juga seperti mau roboh, kamu nggak bisa lihat di kamera. Tapi puluhan botol anggur masih tersisa di sana. Tapi yang paling menarik menurutku adalah gambar di atas itu, dan itu adalah John. Dengan ke-92, kita melihat gambar yang sama di album foto. Ya, di foto Polaroid, Benar, aku juga ingin menunjukkan beberapa foto di ruangan ini. bukan. Itu bukan ruangan ini. Dulu kami punya ruang tamu. Oh iya, permisi. Tidak apa-apa. Kabari saya jika kamu melihat gambar di rumah belakangmu. Saya ingin menunjukkan bahwa itu adalah bangunan. Lemari berisi panci, wajan, dan peralatan dapur masih ada di sana. Ada wastafel lain di salah satu lemari ini, aneh sekali. Namun, saya ingin menunjukkan gambar di sini. Oh, Ini sebenarnya adalah Jan. Dia merayakan ulang tahunnya setiap tahun di dalam ruangan ini dan tepat di sini di meja ini. wah. Ini tempat dia duduk dan meletakkan kuenya, lalu merayakan ulang tahun bersama keluarga. Tanggal berapa di kalender ini? Ini tahun 2018 tanggal 18, jadi mungkin kita sedikit salah soal tanggalnya. Tapi seseorang baru di sini. Aku masih nggak ngerti kenapa mereka nggak ambil fotonya saja. Tapi aku nggak tahu. Menurutku seseorang tinggal di sini dan merawat rumahnya. Pasti begitu. Ini aneh. Lihat foto ini. 2 gadis itu kini dewasa bersama, fotonya indah di atas perapian. Wow. Sekarang, saya akan menunjukkan ruangan paling mengesankan di rumah ini. Berantakan sekali di sini. Oke, Mari kita lihat. oke, aku juga akan coba bermanuver di sini. Tahu kenapa televisi tiba-tiba di lantai? Lihat indahnya ruangan ini. Ini ruang makan utama mereka. Ruang makan dan ruang tamu. Saya akan letakkan fotonya di sini, lalu kami tunjukkan seluruh ruangan karena ruangan ini indah. Mari kita mulai dengan sofa di sini. Sofa merah yang indah. Namun, ada barang unik di atasnya. Saya tidak tahu itu hewan apa. Ada ide? Mungkin itu rubah. Kamu lihat matanya bergerak. Mata goyang? Iya, gitu kelihatan konyol banget. Dan lalu kita punya beberapa gambar atau ilustrasi di sana. Itu dari dia, Oh, apa? Serius? Jan Vion. Itu indah sekali. Wow. Ada foto sangat tua di sini.
1917, wow. Itu sudah lama sekali. Dan ini juga barang yang sangat unik. Ada semacam manekin yang berdiri di sudut ruangan, tapi sudah diubah menjadi tiang lampu. Aku tidak ingin ini di rumahku. Ya, ini sangat mencolok. Bisa kamu lihat, di balik nama itu dinding sudah mulai berjamur, padahal baru 5 tahun, jika kamu percaya kalender itu. Ya, atau maksudku rumah ini mungkin memang sudah mulai rusak. Sebelumnya, kemungkinan besar, ya, Tapi mungkin ada seseorang di keluarga ini yang dulunya penjahit. Karena untuk punya manekin buat menaruh pakaian atau kain, maksudku, tepat sekali. Piano yang indah yang masih bisa mengeluarkan suara. dari teras dan halaman Paris. Wow, saya suka yang ini, tapi masih dalam kondisi sangat baik. Ya, kondisinya benar-benar bagus. Kita masih punya not musik di atasnya. Bahkan kacamata seseorang yang tertinggal di sini. Bukankah itu terlalu kecil? Seperti kacamata Harry Potter itu. Harry Potter suka itu. Sebuah foto pernikahan 2 orang. Mungkinkah itu adalah John dan suaminya? Wow, kita tidak tahu apa-apa soal suaminya. Tampaknya dia marinir di sini. Oh ya, Keren, banyak pernak-pernik. Dia suka menaruh patung kecil di mana-mana. Yang itu juga cukup mengesankan. Itu indah. Apakah kamu sudah melihatnya? Ada patung di sini kehilangan 1 tangan, lalu ditempeli plester. hari pertama yang luar biasa. Perjalanan ski. Ini luar biasa. Oh, sebelum kamu tunjukkan situ perapian marmer yang sama tapi warnanya merah. Ya, Benar-benar indah. saya suka itu. Mereka selalu punya perapian warna-warni di rumah. Ya, untuk menambah variasi. Ya, benar. Saya sedang melihat gambar di sini. Gambarnya kecil, tampaknya tua, dan saya tidak tahu itu apa. Lihat itu. Itu terlihat seperti Mesir, seperti piramida Giza. Wow, ya Tuhan. Ada deskripsi lengkap di bagian belakangnya. Itu nama orang, saya yakin. Mungkin itu bahkan foto-foto liburan. Iya, bisa jadi. Itu terlihat indah. Saya belum pernah melihat gambar-gambar itu. Kamu mungkin bisa memperbesar gambarnya dari negatifnya, tapi mungkin gambar-gambar kecil itu memang lebih murah. Timbangannya masih berfungsi seperti yang kamu lihat. Wow, semua berkas dan semuanya ada di sini. Aku pikir seseorang di rumah ini mungkin pernah terkait dunia medis atau rumah sakit. Tapi aku tidak sepenuhnya yakin. Wanita yang sama itu mungkin adalah John di foto pernikahan. Di sini kita punya lagi foto 2 wanita itu. Kita melihat mereka muncul kembali di seluruh rumah pada usia yang berbeda dalam hidup mereka. Ya, kamu bisa melihat mereka tumbuh dewasa. Jamnya akan lebih dekat ke kelelawar. Aku juga suka panci tembaga di belakang sini, cukup bagus. Ada juga gambar pria berdiri di sana. Saya akan memperlihatkan foto-foto kelas atau gereja ini menurut saya sangat keren. Saya ingin menunjukkan yang ini juga karya Jan Vignon, kemungkinan berasal dari wanita di keluarga itu. Wow. Kamu tahu ini apa? Ya, ini aku tahu. Menurutku ini asbak. Ya. Lihat meja ini, benar-benar penuh dengan barang-barang. Aku suka kotak di sini yang berisi semua perlengkapan medis ini. Lihat, semua botol kecil, tabung, dan suntikan masih ada di sini, seperti yang kamu lihat. Sebuah suntikan kaca. Ya, wow. Oh, apakah itu aspirin? Dalam sebuah logam. Tabung, aku belum pernah melihat itu. Sekarang semuanya pakai plastik, bahkan ada beberapa aspirin yang masih di dalamnya. Wah. Wow, keren sekali. Di sini masih ada beberapa foto vintage yang tersisa, seperti yang kamu lihat berkuda di masa lalu. Oh, ini adalah foto-foto sapir, pasti ini. Wow, mari kita lihat apakah ada tanggalnya. Kamu benar,
1929 dan ini bukan rumahnya, itu rumah yang berbeda seperti yang bisa kamu lihat. Apa itu foto sapien? Sapien itu seperti foto berwarna coklat atau oranye, bukan abu-abu. Aku suka yang ini, dia berdiri di depan pesawat. Tahun 1936? Luar biasa. Saya juga suka koleksi foto ini. Masih ada banyak foto tersisa di sini. Saya akan tunjukkan beberapa favorit saya, seperti yang satu ini dari wanita muda ini. Oh, yang ini juga keren banget. Itu mirip gambar yang tadi kita lihat di dinding. Ya, benar. Ini yang satunya lagi dengan bingkai kardus di sekitarnya. Dan lihat yang ini. Oh, itu keren. Menurutku ini keren. Memang benar-benar keren. Dan lihat yang ini. Ini punya gambaran yang sangat spesial. Ini tentang seorang pria yang pergi berburu dan dia bahkan memegang seekor kelinci. Ya, bersama putranya. Mungkin koleksi luar biasa, bro. Sangat indah. Dan jumlahnya sangat banyak. Kita punya kenangan mulai dari tahun 1800-an sampai sekarang. Di dalam rumah ini, Ini luar biasa. kita belum selesai dengan gambarnya. Lihat, ada koleksi kecil lain dari keluarga. Di atas sini, kita melihat dia, mungkin di tahun terakhirnya, berdiri seperti yang kamu lihat. Masih di belakang rumah. Ini salah satu foto terakhir di album, jadi mungkin sudah hampir selesai. Indah, lalu ada lemari di sini dengan ukiran yang luar biasa. Saya selalu suka ukiran seperti ini pada lemari Prancis. Masih banyak barang di dalamnya. Beberapa piring di belakang. Kita masih punya beberapa foto di sini. Apa yang kamu harapkan? Aku suka yang ini. Ini keren tapi agak aneh. Aku tidak tahu. Aku rasa seseorang mengecatnya. Kelihatannya sangat cerah. Ya, agak terlalu banyak seperti kamu. Wow. Panduan souvenir The Touriste Château de ini adalah buku panduan untuk mengunjungi kastil bersejarah. Itu keren. Mungkin ini penjelasan kastil itu. Ya, mungkin didapatkan saat kunjungan atau semacamnya. Saya tidak tahu chateau ini. Kalau saya tidak salah, saya pikir ini Chateau Pulau. Jika menemukan gambarnya, segera tampilkan di layar. Menurut saya yang di Marseille itu hanya pulau kecil dengan chateau seperti bangunan abad pertengahan. Mari kami ceritakan sedikit sejarah tentang tempat ini. Chateau d'If adalah sebuah benteng yang terletak di lepas pantai Marseille. Kemudian pulau ini menjadi salah satu penjara terkenal di Prancis. Dikenal karena menahan tahanan politik, tentara, serta kondisi keras dan terpencilnya. Menemukan referensi Chateau d'If di rumah ini langsung memunculkan pertanyaan. Ini bukan benda biasa, menandakan hubungan pribadi atau sejarah. Hubungan yang paling mungkin adalah keluarga. Resimen Infanteri ke-5 Legitimate memiliki sejarah militer kuat di kampanye Prancis Selatan. Marseille adalah wilayah strategis dan militer penting. Chateau d'If terkait erat dengan otoritas militer dan menjadi pusat perhatian saat konflik. Kaitan ini menempatkan objek dalam konteks jelas sebagai pengingat tugas atau babak kehidupan yang terhubung dengan masa lalu militer Prancis, bukan sekadar hiasan. Detail kecil membantu memperkuat cerita dan sejarah. Apakah ini terdengar lebih baik? Narasi nasional yang lebih luas? Saya sangat suka karya ini. Jadi yang kita lihat sekarang adalah bahwa orang-orang ini juga sangat suka bepergian. Dan kamu bisa melihatnya dari buku panduan, kamu bisa melihatnya dari foto-fotonya. Oh iya, tentu saja. Iya. Kita punya foto Sean di sini. Dia mungkin sedang duduk di kursi itu di sana, lalu kita bisa melihat lemari di latar belakang. Oh, apa itu putrinya? Yang lain mungkin usianya 20-an di sana. Kamu pikir begitu, tapi ya buku ini luar biasa. Di sini dia duduk di dapur, depan kue ulang tahunnya yang didapat tiap tahun, sangat lucu. Oh, itu luar biasa.
Itu benar-benar luar biasa. Dia memamerkan kue ulang tahunnya di luar. Sepertinya dia punya foto untuk setiap ulang tahunnya, Ya, dikelilingi oleh keluarga. kami menampilkan seluruh kehidupan mereka dalam satu album, sesuatu yang belum pernah kami lakukan sebelumnya. Saya sangat emosional saat ini. Kami melihat foto bulan terakhir kehidupannya, dan kami melihat seluruh rumah serta setiap kenangan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video minggu ini. Tempatnya benar-benar luar biasa. Dengan semua itu, jangan lupa like videonya, subscribe channel ini, tulis komentar yang baik di bawah, dan juga ada beberapa link di deskripsi. Bagaimana kalian bisa mendukung kami membawakan kisah ini? Saya sangat menyayangi kalian dan akan bertemu lagi minggu depan di episode luar biasa. Maaf, saya agak emosional. Saya sayang kalian.